Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan gali lebih dalam satu bab spesifik nih dari buku The 22 Immutable Laws of Branding yang Anda bagikan. Fokus kita di hukum ke-22, hukum singularitas, yang langsung bikin saya tertarik gitu. Hukum ini dibahas 2 kali loh di materi Anda. Sekali buat branding umum, terus sekali lagi khusus buat internet. Iya, betul. Itu sinyal kuat sih. Ya kan? Ini kayaknya menunjukkan betapa mendasarnya prinsip ini, apalagi ya di zaman digital sekarang. Jadi misi kita hari ini kita coba pahami bareng-bareng. Apa sih arti singularitas ini buat merek? Dan kenapa kok kayaknya hukum ini lebih keras gitu kalau di online? Oke, mari kita langsung bedah ya, hukum singularitas ini. Intinya sih, menurut sumber ini ya, sebuah merek itu harus berjuang keras buat punya satu kata, atau satu konsep aja gitu di kepala konsumen. Satu aja ya, bukan banyak. Betul, bukan banyak hal, tapi satu yang nancet kuat. Sumber Anda ngasih contoh klasik nih, gampang banget dipahami. Sebut Volvo, orang langsung tek keamanan. Iya. Sebut BMW, langsung kebayang kenikmatan berkendara. Kekuatan mereka itu ya dari fokus tunggal ini. Benar, fokus. Sebaliknya, merek kayak sebut aja Chevrolet atau Miller, nah ini disebut contoh yang terbakar habis. Benar. Kenapa gitu? Ya karena nyoba jadi semua hal buat semua orang. Mobil gede, kecil, murah, mahal. Oh, jadi nggak jelas gitu ya? Iya, bir juga, reguler, light, draft, murah, premium, semua diambil. Akibatnya, ya identitasnya jadi kabur, singularitasnya hilang. Bahkan nih, sumber ini bilang fungsi paling penting merek itu jadi kata benda khas. Istilahnya proper noun gitu, yang gantiin kata umum. Anda nggak sekedar minta bir impor, tapi spesifik Heineken. Iya, betul sekali. Itu poin penting. Dan yang mungkin perlu Anda garis bawahi juga ya, bahayanya itu loh kalau kehilangan singularitas. Ini bukan cuma soal citra yang jadi pudar gitu aja, tapi ini beneran menggerus kekuatan dasar merek itu sendiri di pasar. Jadi fundamental ya. Banget. Kenapa ini penting buat Anda tahu? Karena kalau Anda lagi bangun merek, atau ngelola, atau bahkan cuma evaluasi aja, kemampuan punya fokus tunggal ini jadi pembeda kritis antara merek yang kokoh sama yang, maknanya jadi encer gitu di mata konsumen. Konsep ini kan kedengerannya kuat ya di teori. Tapi ini jadi mikir, seberapa tangguh sih konsep singularitas ini kalau kita bawa ke dunia digital? Kan perubahannya cepet banget tuh. Aturan mainnya gimana di online? Pertanyaan bagus. Itu langsung nyambung ke bagian yang menurut saya paling, membuka mata banget dari sumber ini. Ternyata, ada beda yang gede banget antara branding di dunia nyata sama di internet. Ini menurut hukum singularitas versi internet, di materi Anda disebut hukum #5 ya, di bagian internet branding. Oh, ada versi internetnya sendiri? Ada. Di dunia fisik, sumber ini jelasin selalu ada tempat buat pemain nomor 2 yang kuat. Coba pikirin deh, Pepsi versus Coca-Cola. Iya, klasik itu. Atau Avis lawan Hertz zaman dulu. Alasannya apa coba? Karena ada perantara fisik. Supermarket, dealer mobil. Nah, mereka ini butuh merek kedua. Buat apa? Buat nawar, buat alternatif. Biar nggak tergantung banget sama pemimpin pasar. Oke. Jadi ada daya tawar ya buat si perantara. Persis. Mereka butuh pilihan lah, di rak atau di showroom. Tapi, di internet ini landscape-nya benar-benar lain. Nggak ada tuh perantara fisik kayak supermarket atau dealer yang butuh daya tawar itu. Sumber Anda ini ngasih pandangan yang menurut saya tajam banget. Di dunia maya, pembanding atau merek kedua yang sebenarnya itu ya dunia fisik itu sendiri. Oh gitu ya, menarik. Contohnya kuat, waktu Amazon.com muncul dengan diskon gede-gedean, konsumen itu bandinginnya bukan utamanya ke barnesandnoble.com yang waktu itu nomor 2 online, tapi bandinginnya ke pengalaman beli buku di toko fisik. Masuk akal sih. Iya kan? Kecuali Amazon bikin kesalahan fatal banget, dorongan buat konsumen pindah ke pemain nomor 2 online itu kecil banget. Jadinya gimana? Hukum singularitas versi online ini memprediksi kalau jangka panjangnya cuma bakal ada satu merek yang benar-benar dominan di tiap kategori online. Wah. Jadi nomor 2 di internet itu bukan cuma susah, tapi biayanya luar biasa mahal dan posisinya tuh rentan banget. Ini kedengarannya mungkin agak brutal gitu ya. Apalagi buat merek yang nggak jadi yang pertama di online. Terus gimana dong? Apa nggak ada harapan sama sekali? Untungnya nggak gitu juga. Sumber ini nawarin jalan keluar strategis. Gimana tuh? Intinya, jangan coba lawan raksasa di lapangannya. Jangan head to head sama yang udah gede.
Tapi persempit fokus Anda. Jadilah yang pertama, tapi di kategori baru yang lebih spesifik, yang Anda ciptain sendiri kalau perlu. Oh, jadi bikin kolam sendiri gitu ya? Semacam itu. Sumber ini contohin alibris.com fokusnya buku bekas sama langka, atau medsite.com khusus buku kedokteran. Mereka kan nggak nyoba jadi Amazon kedua. Iya juga ya. Nah, ini insight penting buat Anda. Kalau bersaing di dunia maya, cari ceruk pasar Anda. Sekecil apapun awalnya, kuasai itu dulu secara tunggal. Jadi rajanya di situ. Dan ada satu langkah penting lagi nih yang ditekankan. Bangun kategorinya dulu di kepala konsumen, baru deh merek Anda nempel di situ. Maksudnya gimana tuh bangun kategori dulu? Ingat nggak Amazon awalnya gimana positioning dirinya? Bukan cuma toko buku, tapi toko buku terbesar di bumi. Mereka definisikan kategori itu, terus mereka kuasai. Ah, oke, paham. Ini semua ujung-ujungnya balik lagi ke inti hukum singularitas. Punya satu ide yang jelas, yang beda, terus tanamkan ide itu sekuat mungkin sampai identik sama kategori itu di pikiran target pasar Anda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari apa yang kita obrolin dari sumber Anda, intinya singularitas punya satu konsep atau kata kunci yang jelas, kuat, di benak konsumen itu kayak napasnya merek ya. Betul, sital banget. Hukum ini berlaku di mana-mana. Tapi kayaknya di ranah online cengkramannya jauh lebih kuat ya. Jadi yang kedua di dunia maya itu resikonya gede, biayanya mahal. Sangat berisiko. Strategi yang paling oke seringnya malah dengan mempersempit fokus, bikin kategori baru, dan jadi penguasa tunggal di ceruk pasar Anda sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda renungkan ya. Ini terinspirasi dari hukum singularitas ini, apalagi yang versi online. Kalau kita lihat kecenderungan kuat ke arah dominasi tunggal di tiap kategori online dan betapa pentingnya fokus di ceruk pasar, terus gimana nasib merek-merek raksasa yang udah dominan banget di dunia fisik? Gimana tuh? Apakah upaya mereka buat sekedar, ya, menyalin skala dan jangkauan luas mereka dari dunia fisik ke dunia online itu justru secara inheren melanggar hukum singularitas versi internet? Kan hukum internet minta fokus yang tajam banget. Wah, iya juga ya. Apakah jadi segalanya secara online itu malah jadi resep kegagalan di dunia maya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam.